Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, rahmat-Mu Tuhan, tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berjalan hari demi hari, itu karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan saja, kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami juga sudah melalui banyak hal Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami mau duduk manis Tuhan untuk mendengarkan sedikit firman-Mu. Buka hati kami Tuhan untuk menerima setiap kata Tuhan. Biarkan kami diajar Tuhan. Kami dibangun Bapa oleh karena firman-Mu meneguhkan setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Panggilnya sisters. Enggak ibu-ibu tapi sisters. Karena masih muda semua. Ya kan? Muda semangatnya. Gitu ya. Baik, hari ini ada satu firman yang saya rindu untuk dibagikan kepada sisters tempat ini. Itu saya ambil tema Snack in My Garden. Gitu ya. Nah, ini adalah juga ibadah perdana dari onsite daripada BSD Church. Terima kasih untuk kehadiran daripada para sisters. Tetap dukung ya, tetap support, jangan lelah ya. Ya, itu ya. Jadi kita sama-sama itu menuju kepada pertumbuhan. Itu meskipun kita justru komunitas yang kecil ini kita itu bisa saling mengenal lebih jauh, lebih dekat. Ya, dan itu tujuan Tuhan dalam panggilannya. Baik, lalu snack in the garden. Kalau membicara tentang snack, kita itu seringnya menuduh snack itu orang lain. Betul enggak? Siapa? Yang paling gampang deh, pasangan kita. Ya kan? Lalu siapa lagi? Oh, sekarang lagi rame. Pelakor gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa namanya Gayung Lope Pink tuh saya belum paham itu ya. Nanti yang ada yang paham boleh nih ya. Kasih tahu saya kenapa harus gayung gitu loh ya. Kan ada dong kata yang lain gitu ya. Kalau Lope Pink oke lah saya ngerti ya karena pink kan bajunya ya waktu ke Gap gitu. Udah ya nggak usah dibicarakan gitu ya. Nah, lalu setiap hari itu kita sering membuka sosmed bahkan waktu kita bangun. Itu juga sering saya lakukan. Karena apa? Untuk posting itu BSD Church gitu ya. Jadi setiap pagi itu selalu ada yang harus saya posting gitu. Nah, saat kita buka IG itu ada kadang-kadang muncul gini, I said yes gitu. Lalu kita berpikir, kayaknya orang ini habis dilamar nih gitu. Pendapat kita gitu ya. Lalu ada lagi finally single and happy. Oh, habis putus. Jadi dia happy karena udah menjadi single gitu ya. Atau mungkin dia habis cerai. Enggak. Cerai itu enggak akan happy. Cerai itu terluka. Ya. Lalu finally single happy sudah. Atau in complicated relationship. Kasihan ya kayaknya habis hubungan yang tidak sehat. Jangan lihat Ayu ya. Ayu enggak ada. Belum ya, oke lah. Nah, kisah cinta modern zaman sekarang itu sangat kompleks. Beda waktu kita pacaran dulu dengan suami kita. Ya, sekarang itu sangat berbeda sifatnya. Kita cenderung menikah dengan orang yang di dekat sekitar kita, pekerjaan kita, sekolah kita, teman sepermainan kakak kita, adik kita. Tapi zaman sekarang itu kompleks, lebih luas. Ini ada anak muda ya, nanti coba ya benar nggak ya. Nah, jadi tapi drama pertama tentang cinta itu ada di taman yang sempurna. Jadi dari pertama kali kejadian, kitab Kejadian itu sudah ada drama percintaan. Cinta apa itu? Cinta ditunjukkan dan cinta itu diuji. Ditunjukkan oleh siapa? Oleh Allah kepada manusia. Diuji cinta manusia kepada Allah, diuji. Dari pertama kali manusia itu ada,
itu pun cinta sudah diuji. Jadi gak heran ibu-ibu semua cintanya kepada pasangan, kepada orang lain, komunitas kita juga diuji. Oke. Lalu taman pertama di mana cinta pertama kali ditunjukkan dan diuji oleh Allah kepada kita dan kita kepada Allah. Di Taman Eden ada 3 hal. Ya, dan kita akan baca Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Agak kecil-kecil, nggak apa-apa yang pakai kacamata silakan, nggak apa-apa juga ya. Atau saya bacakan ya karena kecil ya. Jadi, oke, di dalam nanti kita baca ini ada 3 hal yang ingin saya share kepada sisters agar kita mengetahui dari awal permulaan pun Tuhan sudah mengatakannya. Ya. Yuk, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yang pertama yang kita baca, taman ini ada apa? Adalah taman yang sempurna. Punya wifi-nya unlimited. Karena dapat berkoneksi langsung dengan Tuhan. Ya kan, Tuhan itu datang di taman itu dan kita bisa berbicara, manusia ini berbicara langsung dengan Tuhan. Lalu apalagi, tidak perlu ada filter ya. Sekarang kalau mau cakep, mau bersih pakai filter, ini nggak usah ya. Di sana begitu lihat udah cakep di taman itu. Lalu taman itu diberikan kepada manusia. Taman yang ini diberikan kepada manusia dan ada Allah di sana. Saudara, indah dan ada satu lagi, kelimpahan. Kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 10 sampai 12, di situ ada emas. Taman itu ada emas loh. Jadi si Hawa ini kalau mau pengen pakai anting gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Ambil aja sendiri ya, kata, ambil sendiri, di situ ada emas. Kalau mau kepengen wangi-wangian, ada damar. Pengen pakai giok permata ada juga, tinggal ambil. Jadi bukan hanya ada hadirat Tuhan di sana, tapi ada kelimpahan. Kalau sekarang dikatakan kita kayaknya anti ya ngomong soal kelimpahan, salah. Tuhan itu sudah menyediakan kelimpahan. Tapi kita terkadang karena sosmed, bicara tentang kemakmuran terus ya, tentang kelimpahan terus ya, katanya gitu. Loh, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Kenapa kita tidak malah menolak? Amin. Kalau sudah disediakan mau nggak? Mau. Gitu ya. Jadi jangan menolak berkat Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, ada apa di sana? Ada batasan dan perintah. Bebas loh, kamu makan semua buah dari pohon ini bebas. Ada apa sih? Free will. Tuhan memberi saudara itu kebebasan. Tetapi ada batasnya. Gak bisa kita menjadi liar karena saking bebasnya. Amin. Tuhan tahu dan melihat lebih jauh, makanya ada batasannya.
Jadi kalau Tuhan tidak tahu, ya udah Tuhan terserah kamu mau berbuat apa, mau pergi pulang, ibu-ibu mau pergi pulang, mau pulang jam 12 malam terserah gitu. Enggak, tetapi kita punya batasan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Betul? Itu aja kita punya loh. Nah, anak saya kesaksian ya. Anak saya itu sejak mereka kuliah, itu suami saya membuat batasan. Pulang ke rumah jam 10 malam, sudah harus sampai di rumah. Buat anak saya terganggu karena kita tinggal di Jakarta loh katanya. Gitu kan, macet loh. Masa iya bisa nyampe jam 10, orang biasa ulang tahun 17-an aja mulai jam 8. Ya kan di Jakarta gitu ya. Tapi gak peduli gitu. Jadi ada set batasan untuk anak-anak kita. Betul? Itu pun kita buat apalagi dalam hidup kita. Ada batasan yang Tuhan sudah taruh. Lalu kita terkadang tidak bersyukur atas banyak hal yang Tuhan kasih, tapi kita justru menginginkan satu hal yang Tuhan tidak kasih. Semua pohon itu boleh kamu makan bebas, tapi pohon itu jangan ya. Orang ini cuma satu pohon aja loh. Kenapa diinginkan gitu? Kan di sana banyak gitu ya. Kamu makan sepuasnya, sehari mau 100 kali makan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa? Karena tidak bersyukur. Jadi saya ajak sister, bersyukurlah atas apa yang kita punya saat ini. Jangan menginginkan yang teman kita punya. Teman kita punya, dia punya ukurannya sendiri. Dan dia harus bertanggung jawab loh atas apa yang Tuhan percayakan. Betul? Semakin banyak Tuhan percayakan talentanya, semakin banyak dituntut. Gitu. Jadi kesulitan dia itu ada berkatnya. Kesulitan kita ada berkatnya. Amin. Lalu ada ular. Ular itu tadi saya belum bicara ya. Ular itu bukan tentang pasangan ya. Bukan tentang teman ya. Bukan ya. Itu manusia mereka itu ya. Makhluk yang dikasihi Tuhan. Ular ini saya mau ingin berbicara tentang godaan dan tantangan. Ya, dan ada pada setiap sister. Pasti. Godaan zaman now. Anak muda nih ya, dating apps. Betul enggak? Anak muda sekarang itu cenderung mencari pasangan tuh lewat dating apps. Karena apa? Anak saya juga begitu. Saya juga kaget ya. Hah? Sampai harus masuk dating apps, kurang apa, kurang luas apa pergaulannya sampai harus dating apps. Tapi saudara perlu tahu, dating apps itu canggih luar biasa. Ini harus terbuka, karena ibu-ibu punya semua, kita punya anak-anak kan ya. Kita harus terbuka terhadap kecanggihan teknologi sekarang. Jadi dating app ini masukkan nama, ya kan? Terus pendidikan, umur berapa, dan pengen pasangan seperti apa. Lalu dia akan searching tuh lewat AI. Searching orang yang cocok dengan apa? Dengan statusnya kita. Misalnya lulusannya S1, lulusannya S3 misalnya, gitu ya. Tapi kalau saya tulis S3 kan SD, SMP, SMA juga S3 ya. Lah, lalu mereka akan mencarikan orang yang sepadan. Kalau yang S3 nggak mungkin dia padankan dengan yang SMA. Aduh, saya nggak laku ya. Untung saya udah dapat pasangan. Nah, jadi canggih gitu. Makanya anak muda daripada sulit cari pasangan kesana kemari, dia masuk dating apps dan mencarikan banyak pasangan untuk mereka pilih loh. Luar biasa nggak? Lalu nanti kamu kalau kerja di sini gajinya berapa, misalnya ditulis ya. Dia akan cari pasangan yang setara gajinya. Jadi akan sepadan. Gitu. Itu kehebatan daripada AI. Dan kita sisters jangan buta terhadap AI. Itu sedang dialami oleh anak-anak kita. Dan sebetulnya itu bagus. Hanya perlu memang kita ya berhikmat lah ya. Lalu apalagi 40% hubungan modern sekarang melalui dating apps. Menurut fun fact-nya 40% anak muda itu dating apps. Enggak seperti kita.
lihat suka, yaudahlah. Ini aja wes. Gak usah yang lain lah. Gitu ya. Nah, ada culture juga, godaan zaman now ya. Friends with benefit. Apa itu? Di kantor gitu ya. Itu kita friends. Kalau di rumah, saya pulang ke rumah, saya istri orang loh ya. Gitu. Saya suami orang loh ya. Jangan ganggu ya. Tapi kalau ke kantor, kita friends, benefit. Itu hati-hati. Ya. Itu godaan zaman now. Lalu Efesus 4 ayat 27 mengatakan demikian. Janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Kenapa? Godaan itu ya gitu ya. Tetapi jangan kita membuka hati seolah-olah kita harus terjun di dalamnya. Lalu coba-coba ya friends with benefit. Karena gini, semua teman saya begitu kok Bu. Gak ada masalah, fine-fine aja, happy. Happy secara luar. Orang yang friends with benefit pasti tidak bahagia. Saya yakin itu. Mereka pasti orang-orang yang kesepian. Makanya dia perlu gairah, betul? Supaya mereka semangat. Tapi kita punya satu janji, yaitu di dalam Tuhan kita bahagia. Amin. Lalu, apa yang mempengaruhi perempuan? Kata-kata. Betul enggak? Perempuan sering kita dipengaruhi oleh kata-kata. Membangkitkan emosional, memicu keinginan, nafsu dalam hatinya. Kombinasi kata-kata yang memikat itu mempengaruhi Hawa. Lalu Hawa terperangkap dan melanggar perintah Tuhan. Manusia sudah diberi petunjuk yang jelas oleh Tuhan. Jangan melakukan ini, kalau kamu lakukan ini nanti begini loh ya. Tapi kata-kata ular itu bisa mempengaruhi keputusannya, mempengaruhi keyakinannya. Hebat loh, karena ular itu cerdik. Ya di mana kamu menarik terhadap sesuatu, di situ dia goda kita. Lalu pengaruh kata-kata ular ya. Apa? Meragukan kebenaran. Dalam Kejadian 3 ayat 1b dikatakan ular berkata begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu ia memulai pertanyaan meragukan firman Allah. Emangnya benar ya? Apa iya? Kamu yakin? Kamu percaya? Betul, sering dengar ya? Yakin? Benar dia orang baik? Yakin kamu? Dia uangnya dari yang halal, bukan yang haram. Benar. Mobilnya ganti-ganti, emang benar. Mobilnya mobil pribadi atau mobil sewaan? Kan gitu ya. Betul, kita sering meragukan orang lain. Ular tidak langsung menuduh, tetapi memakai pertanyaan yang halus. Apa iya? Halus gak? Apa bener? Itu. Gak akan langsung, kamu tahu dia nyuri loh. Kamu tahu dia itu ngerampok loh. Enggak. Dia akan menggoda dengan kata yang halus. Seolah-olah kita tuh orang baik loh ya. Dia loh yang jahat gitu ya. Sister, bahwa kebenaran tiap orang itu berbeda. Dari cara pandang dan perspektifnya berbeda. Jangan sampai cara pandang orang lain mempengaruhi sister. Atau apa yang benar buat dia belum tentu benar buat kita. Contoh ya, saudara saya itu sepupu saya sendiri. Itu dia bercerai beberapa waktu lalu. Saya gak setuju tetap terhadap perceraian. Saya yakin semua kita juga tidak setuju terhadap perceraian. Tapi apa yang dia alami oleh sepupu saya itu tidak mempengaruhi kebenaran atau nilai saya. Tapi saya tidak menghakimi dia. Karena tadi saya bilang, setiap kita punya pergumulannya sendiri. Gitu. Tahukah saudara bahwa sepupu saya itu dia harus bertahan bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk suaminya itu sudah tidak bekerja, lalu sering ngebully dia dengan kata-kata, lalu terakhir dengan fisik juga. Dia bertahan juga. Terakhir, waktu dia sudah tidak tahan, dia berusaha ngelawan nih dengan fisik juga gitu. Lalu suaminya ambillah pisau,
di dapur ingin bunuh dia. Menurut sister, bercerai nggak dia? Sister, buat kita nilai perceraian itu tinggi kan? Betul nggak? Status kita sebagai keluarga kekristenan, perceraian itu tidak ada dalam pikiran kita. Nilai itu. Tetapi untuk orang lain belum tentu nilai itu menjadi benar. Karena apa? Kondisi dan situasinya. Jadi saya nggak bicara bahwa itu dibenarkan ya, tetapi kita tidak menghakimi dia. Dengan demikian kita tuh hanya bisa memberikan kasih kepada mereka yang terluka. Gitu. Tetapi nilai kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan orang lain. Amin. Lalu kita punya dua pemikiran yang berbeda ya. Jadi kita tidak lagi dipengaruhi nilai oleh karena keadaan orang lain. Saudara punya nilai di mata Tuhan. Amin ya. Lalu yang kedua adalah janji yang menarik. Ular itu pengaruhnya adalah kata-kata itu memberikan janji. Ya, Kejadian 3, 4-5, ular menawarkan janji untuk meningkatkan status dan pengetahuan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering terpengaruh oleh tawaran yang tampak menarik. Dan memang menarik tawaran dunia kan, meskipun bertentangan dengan nilai. Gitu. Contoh zaman modern apa janjinya coba ya. Janji kepuasan kalau memiliki barang tertentu. Kadang ya kalau kita lihat bapak-bapak ya, kalau memiliki mobil merek tertentu nih, ya kan, itu puas loh. Dan kita ibu-ibu sebenarnya juga sama. Kalau kita memakai emas bisa 10 kilo, ya kayaknya kita akan puas gitu. Tapi sebenarnya itu hanya sesuatu yang materialistis, materi saja. Jadi tapi ular sering memberikan janji-janji yang menarik seperti itu. Lalu contoh apa lagi? Janji kebahagiaan atau panjang umur bila mengonsumsi produk tertentu. Pernah ya, kalau minum ini langsung cantik loh, langsung putih loh, langsung ini loh. Tapi kita juga sering ya tergoda gitu. Memang itu tidak bisa dipungkiri, janji itu dahsyat memang ya. Tapi keluar uangnya juga dahsyat ya kan. Cuma bagaimana sih janji yang menarik ini itu bisa kita memberikan sebuah batasan terhadap diri kita sendiri. Tetapi itulah ular, memberi janji yang menarik ya. Lalu yang ketiga, manipulasi emosional. Ular menggunakan taktik manipulatif untuk mendapat apa yang diinginkannya. Nah kalau Hawa nih, kita Hawa kan ya, semua enggak ya, itu 2. Nah ya, jadi Hawa, Pak Andreas, Hawa itu suka manipulasinya emosi. Gitu ya. Dengan menciptakan keinginan, rasa ingin tahu. Kita nih ibu-ibu suka ingin tahu. Nanti jangan yang belum tahu tentang gayung lope pink, gak usah cari tahu ya Bu. Bu Teli gak usah cari tahu. Ya jadi kita ibu sebagai wanita sering ingin tahunya tuh lebih. Apa terutama? HP suami kita ingin tahu. Ada? Ada? Enggak. Kalau dikasih satu HP katanya HP yang tersimpan lain banyak. Jadi ya udah. Itulah ular ya, manipulasi emosional. Nah, lalu kita harus lebih empati sebenarnya. Gitu. Semakin dewasa kita tuh menjadi lebih bijaksana. Betul enggak? Orang teman sahabat kita ini misalnya mengalami suatu hal dengan orang lain, kita cenderung untuk membela teman kita, betul enggak? Kalau misalnya nih, suamiku datang lalu curhat, suamiku begini lalu dia nangis, lalu kita mulai gini, memang suamimu itu, ya, memang benar dia tuh nggak bagus, dari dulu aku bilang, gitu, terenyuh kita sebenarnya. Karena kita kasihan, iba dengan teman kita. Lalu tahu-tahu kita membenci suaminya tanpa sebab. Kita yang benci mereka udah akur. Gitu ya. Tapi semakin dewasa kita di dalam Tuhan, kita menjadi bijaksana.
Gitu. Menjadi bijaksana dalam menilai dan memberi impact yang positif kepada teman kita. Suami saya begini-gini, kita akan bijaksana. Ya udah, sabar. Kita akan, yuk kita doakan. Yuk kita datang ke sister, ya kan? Haleluya. Lalu, nah kalau kita sudah tahu bahwa kata-kata ular ini mempunyai banyak ya hal yang akan menggoyangkan iman kita, kita harus punya strategi dong. Ya, kita nggak membiarkan ular-ular itu datang ke hidup kita, toh kita mau ada strategi dalam mengatasi ular. Yuk, lanjut. 1, membangun pagar perlindungan di sekeliling kita. Membangun ini ada 2 hal, sister. 1, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan sesama komunitas kita. Itu pagar perlindungan kita. Yang pertama pasti harus kita koneksi dengan Tuhan. Hubungan kuat dengan Tuhan, saudara bisa mengatasi banyak hal. Lalu yang kedua adalah pagar perlindungan teman-teman kita dalam komunitas. Mereka punya mata, telinga, ya, atau kaki bahkan ya kadang-kadang ya. Untuk apa? Untuk menasihati kita, memberitahu kita, oh ini tidak baik loh, ini baik loh. Makanya carilah komunitas yang sehat. Karena di mana ada komunitas yang sehat, saudara, berbuah. Tidak mungkin ada komunitas yang tidak sehat, saudara, bertumbuh. Tidak mungkin. Tapi di dalam komunitas yang baik dan sehat itu, kita bertumbuh bersama. Cari sampai ketemu komunitas itu. Dan pertahankan. Saya lihat Bu Sally udah berteman sama Bu Fani udah lama banget, ya kan. Nah itu gitu. Jadi saling mendukung lah gitu. Ke ibadah pun bareng gitu ya. Jadi seperti itu harusnya kita mempunyai komunitas. Terutama untuk wanita ya. Lalu yang kedua adalah mengenali bisikan ular. Amsal 14 ayat 15 mengatakan gini, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Kalau saudara perkataan orang selalu Anda percaya, Anda tidak punya pengalaman. Tetapi orang yang bijaksana memperhatikan jalannya. Kita kalau punya teman, perhatikan jalannya, dia kemana, perhatikan. Itu kita bijaksana. Jangan percaya kepada perkataannya, tapi perbuatannya. Amin. Kita akan peka bila rohani kita bertumbuh. Kita mudah mengenali suara Tuhan kah ini atau suara iblis kah ini. Kalau sister, saudara bertumbuh, saudara akan bisa untuk membedakan suara Tuhan atau suara iblis. Suara Tuhan itu kayak gini, membawa damai, udah pasti. Tapi kalau suara iblis membuat gelisah, khawatir, curiga, takut. Membedakannya gampang kok. Ya. Lalu kita akan menjadi wanita yang kritis tetapi tetap lembut. Bukan kritis setiap kali anak kita melakukan salah. Kamu salah ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Enggak ya. Tapi tetap lembut. Jangan, nanti kamu jatuh. Kan lembut bisa toh? Bisa? Belum tentu. Belajar, karena itu perlunya komunitas ya kan. Nah, sering-sering berarti ngadain sisters ini ibadah onsite ya. Lalu kita akan menjadi wanita yang kritis, tapi kritisnya ini juga terhadap pesan media. Bu Ibu ya, pesan media itu sekarang luar biasa loh, setiap hari ada yang nongol aja gitu. Ya, jadi kritis ya, jangan semua diambil. Ya, pilih-pilih. Lalu kritis terhadap kompromi nilai. Kritis itu juga berarti berani bertanya, tujuannya untuk mencari kebenaran. Jadi ya jangan, kalau kritis itu ya jangan asal gini, nggak mau tahu. Kita jadi wanita harus punya keinginan untuk mau tahu untuk kebenaran. Bukan untuk cari tahu untuk gosip, enggak ya. Tapi untuk mencari sesuatu yang baik. Amin. Untuk memperbaiki sesuatu yang baik. Lalu ketiga adalah memelihara taman. Sisa taman itu harus dipotong loh. Betul enggak? Taman itu nggak mungkin dibiarkan bertumbuh liar tinggi. Kenapa? Karena ular ya itu suka sekali bersembunyi di dalam rumput yang panjang. Lalu ular itu suka sekali berada di tempat yang gelap dan lembab. Gitu.
Di sana dia akan nyaman hidupnya, lalu dia berkembang biak, mengeluarkan telur-telurnya itu di dalam tempat yang gelap dan lembab. Makanya ibu-ibu ya, pelihara taman hati kita. Jangan menjadi gelap. Karena kalau gelap, iblis itu suka tinggal di situ. Amin. Dan hanya ada satu yang bisa mengubah hati kita itu hanya Tuhan. Karena terangnya itu ada dalam hati para sisters ya. Nah, perlu waktu, perlu tenaga untuk potong rumput, ya jelas. Perlu waktu, perlu tenaga untuk pergi ke gereja, ya jelas. Perlu waktu atau perlu tenaga untuk ke sini, iya. Perlu biaya Grab, ya, gitu ya. Tapi yang kita lakukan hari ini adalah apa? Investasi. Tidak ada yang sia-sia, saya percaya. Yang datang ke sini saya percaya tidak sia-sia karena itulah investasi yang engkau taruh di dalam Tuhan. Gitu ya. Ada pertumbuhan. Saudara ibu-ibu tuh mengembangkan talenta. Jangan hanya ya itu berdiam di rumah. Oh enggak Bu, saya ada sosmed kok. Nanti saya dia sosmed aja. Kan banyak juga khotbah-khotbah yang bagus ya sebetulnya ya. Tetapi yang tidak ada buat sister adalah apa? Komunitas. Di dalam onsite ini kita tuh sedang membentuk sebuah hubungan yang tidak kita dapat pada saat kita menonton YouTube ya. Lalu terakhir, ini ada godaan modern, ada pagar dan ada hasilnya. Ya, godaan modern tadi keraguan, curiga, janji palsu, media sosial dan materialisasi. Tapi Ayu belum mendapatkan janji palsu, belum. Ya, jadi keraguan, janji palsu, media sosial, material adalah godaan modern, tapi kita punya pagar. Apa pagar kita? Doa. Apa pagar kita? Firman Tuhan. Pagar kita berikutnya adalah komunitas. Pilih, cari komunitas. Amin. Nah, doa nanti Kalisa akan bagikan doa itu saya buat ada jadwal doa. Saya bagi menjadi 8 jadwal doa. Jam 6 sampai jam 9 malam, 9 malam sampai jam 12 per 3 jam, itu ada 8 siklus doa. Nanti kita juga akan share di dalam setiap siklus doa itu ada ayatnya, ayat pendukungnya. Lalu ada apa lagi? Ada strategi doa yang harus ibu-ibu doakan di jam-jam tertentu. Belakangan ini saya itu digerakkan Tuhan untuk di jam tertentu saya doa. Lalu anak saya itu kalau saya nggak doa dia bilang, Mami kok hari ini nggak doa? Oh iya ya betul juga ya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita alarm sudah bunyi masih bentar dulu gitu. Tapi ada siklus doa itu di jam tertentu ada peperangannya. Jadi nanti Kalisa akan bagikan bagi yang belum join di WA group sisters nanti boleh join ya. Pada saat ibu-ibu dibangunkan di jam-jam tertentu oleh Tuhan, buka jadwalnya, jamnya berapa dan doakan. Ada peperangan-peperangan yang harus sisters lakukan. Bahkan untuk keluarga, untuk suami, kita pun perlu ada peperangan rohani. Amin. Lalu hasilnya apa? Nah, setelah ada pagar, lalu ada hasilnya. Resultnya adalah ada damai, ada kemenangan. Dan terakhir di dalam komunitas, saudara, ibu-ibu akan bertumbuh. Amin. Komunitas yang sehat bukanlah ajang kompetisi. Kita ini, kalau komunitas ini bukan kompetisi ya. Oh dia lebih hebat, saya kok enggak ya? Kok saya enggak punya talenta apa-apa ya gitu ya. Enggak ya. Semua kita itu saling mendorong, bertumbuh. Pasti nanti akan kelihatan talentanya. Dan fungsinya kita di sini adalah mendorong saudara untuk bertumbuh secara sehat rohaninya. Dan pada saat kembali kepada keluarga, ya keluarga saudara yang menikmati hasilnya. Amin. Ya, oke. Lalu terakhir, saya ingin bagikan gini. Ada sebuah, saya waktu cari di Google ya, ada sebuah serum yang digunakan pada saat gigit ular. Betul enggak? Pernah dengar enggak? Kalau kita digigit ular, itu ada satu serum khusus
untuk menyembuhkan gigitan itu supaya tidak beracun ke dalam tubuh kita. Nah, serum ini ternyata dibuat dari apa? Bukan. Darah daripada domba. Ya. Luar biasa kan? Kalau saudara digigit oleh ular-ular Lucifer, saudara punya serum juga. Apa? Darah anak domba Allah, Yesus sendiri. Amin. Dan ini akan kita bawa, kita ingat ya, bahwa penderitaan dan pengorbanan Yesus, kasih-Nya untuk kita telah lunaskan semua dosa kita. Dan kita bisa hidup sekarang ini karena kemurahan-Nya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ya, mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menempatkan kami Tuhan di taman kehidupan ini. Penuh dengan berkat, ya Tuhan. Penuh dengan tanggung jawab juga. Namun ketika ular berbicara dengan tipu dayanya, menggoda hati Tuhan untuk melanggar perintah-Mu, kami sadar bahwa godaan itu ada dan masih ada di sekitar kami. Namun ampuni kami Tuhan, jika kami pernah jatuh dalam dosa, terperdaya Tuhan oleh bisikan yang menjauhkan kami daripada Engkau. Berikanlah kami hikmat Tuhan untuk mengenali tipu muslihat. Beri kami kekuatan untuk menolak godaan. Dan juga beri kami iman yang teguh untuk setia pada firman-Mu. Bimbing kami Tuhan untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan Tuhan ular-ular yang mencoba merusak hubungan kami dengan Engkau. Dan Kau memberikan kami ya Bapa hikmat, kebijaksanaan, kedewasaan akan rohani kami. Sehingga kami boleh terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran hari ini. Mengingatkan kami akan pentingnya ketaatan dan kewaspadaan. Biar itu kami bawa Tuhan dan kami boleh Tuhan merenungkannya itu untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali.